إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Minhajus Salikin wa Tawdihu Fiqh Fiddin karya Al-Allamah Al-Faqih Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dan kita sudah berada pada pertemuan yang ke-12. Kemarin kita sudah masuk di pembahasan bab sifatul wudu. Tayyib. Kita telah menjelaskan tentang definisi al-wudu secara bahasa dan istilah, dan kita telah masuk pembahasan tata cara al-wudu. Kemarin telah kita jelaskan bahwa sifatul wudu, tata cara al-wudu, yang pertama dia berniat, ya. Dan niatnya, apa niatnya? Apa niatnya? Muhammad. Raf'ul hadas atau apa? Ya, berniat al-wudu lis-shalah, berniat untuk salat. Apakah dia berniat untuk mengangkat hadas atau dia berniat untuk salat? Itu semuanya syah. Kemudian yang kedua, dia membaca apa? Bismillah. Ada 3 pendapat, kemarin kita nukil. Ada yang berpendapat membaca bismillah ketika wudu adalah perkara yang syarat, harus, mesti, dan ada yang berpendapat wajib, dan ada yang berpendapat sunnah. Dan yang benarnya bahwa membaca basmalah ini hukumnya wajib. Artinya seorang yang tidak membaca basmalah dengan sengaja, dia berdosa. Walaupun wudunya apa? Syah. Baik. Kemudian yang ketiga, mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali. Ya. Setelah berniat membaca basmalah, kemudian mencuci tangan sebanyak 3 kali. Mencuci tangan hukumnya apa? Hukumnya mustahab, sunnah, kecuali satu kondisi, yaitu ketika bangun dari tidur. Maka di situ kondisinya mencuci tangan sebelum wudu hukumnya apa? Wajib. Ya, hadisnya sudah saya bacakan kemarin. Idza staiqadha ahadukum min naumih fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilha thalathan. Hatta yaghsilaha thalathan. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana, dalam ember, baskom, bak air, atau yang semisalnya. Jangan dia
memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia mencucinya sebanyak berapa? 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadah. Aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ini satu kondisi mencuci tangan hukumnya wajib dan harus. Dan ini sudah kita bahas bahwa di sini tidurnya mencakup malam dan siang, karena ilahnya jelas. Dia tidak tahu tangannya di mana bermalam. Taib. Kemudian kita lanjutkan poin selanjutnya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, thumma yatamatmada wa yastanshik salasan bisalasi ghurafatin. Kemudian kata beliau rahimahullah, dia berkumur-kumur dan beristinsyak sebanyak 3 kali. Yatamatmada, berkumur-kumur, istinsyak, menghirup air ke hidung. Di sini tidak disebutkan istinsar. Istinsar, kalau istinsyak menghirup air ke hidung, kalau istinsar mengeluarkan air dari hidung. Ya. Ini dilakukan sebanyak 3 kali, kata beliau. Dan hitungan 3 kali hukumnya apa? Sunnah, sudah kita bahas. Batasan wudu yang wajib satu kali. Karena dinukil dari Nabi SAW, wudu ada wudunya satu kali. Ya. Dinukil juga dari beliau ada wudunya dua kali sampai selesai. Dinukil juga wudu dari Nabi SAW tiga kali. Ya. Paham ya? Dan datang dalam hadis Abdullah bin Zaid, boleh seorang berwudu, sebagian anggota wudunya dicuci 2 kali dan yang lainnya dicuci 3 kali. Dan bisa ada yang 1 kali, yang lainnya 3 kali. Enggak ada masalah. Karena batasan wajib wudu berapa? 1 kali. Walaupun yang paling sunnah di antara seluruh tata cara itu tadi 3 kali, kecuali apa? Kepala. Karena kepala, hadis yang sahih tentang mengusap kepala itu hanya 1 kali. Tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan, yang menjelaskan bahwa mengusap kepala dilakukan sebanyak 2 atau 3 kali. Tidak ada hadis yang sahih. Ada hadis sebagian mengusap kepala 2 atau 3 kali disahihkan oleh Syekh Al-Albani, namun para ulama mengatakan bahwa hadis itu syadz. Hadisnya apa? Syadz. Tidak bisa dijadikan hujjah karena dia menyelisihi dalil-dalil yang sangat kuat. Bahkan Bukhari dan Muslim semuanya menunjukkan bahwa mengusap kepala hanya diusap sebanyak berapa? 1 kali. Maka semua hadis yang mencuci 2 atau 3 kali itu hadisnya syadz. Syadz, ya, dalam pembahasan ilmu mustalah digolongkan sebagai hadis yang lemah. Jelas? Jadi saya ulang kembali, di sini kalimat-kalimat beliau dicuci berwudu sebanyak 3 kali. Itu hitungan 3 kali hukumnya sunnah. Bisa 3 kali masing-masing, cuci kepala ya. 2 kali masing-masing dan bisa 1 kali masing-masing. Itu semua sudah ditunjukkan oleh sunnah. Dan bahkan dalam hadits Abdullah bin Zaid tadi, boleh sebagian anggota badan dicuci 2 kali, yang lainnya 3 kali. Boleh 1 kali sebagiannya dan yang lainnya 2 atau 3 kali. Tidak ada masalah. InsyaAllah. Ya, maksudnya saling menyelisihi, tak? Tidak ada masalah. Yang penting batasannya 1 kali. Dan tidak boleh lebih daripada 3 kali. Dan mengusap kepala tidak boleh lebih daripada 1 kali. Itu tadi hukum-hukum batasan-batasan. Baik. Sekarang kita bahas tentang matmadah. Yatamatmadah. Kemudian berkumur-kumur. Ya. Berkumur-kumur dalam petunjuk syariat, kata para ulama, seorang nanti dianggap berkumur-kumur idza yataharrakal lisan. Ya.
Ini kumur-kumur ya, harus apa? Yataharrakal lisan, harus lisan bergerak dan bergoyang. Kalau ada orang berwudu, ya, dia masukkan air mulutnya. Wah, dia buang. Maka itu tidak dianggap berkumur-kumur. Paham? Karena seorang dianggap berkumur-kumur kalau apa? Hah? Yataharrak lisan, dia menggerakkan lidahnya, menggoyangkannya. Iya. Bukan sekedar memasukkan air ke dalam mulut. Itu pembahasan pertama tentang kumur-kumur. Pembahasan kedua tentang kumur-kumur. Apa hukum berkumur-kumur dalam berwudu? Am huwa wajib amil mustahab? Apakah dia wajib atau dia mustahab, sunnah saja? Itu ada khilaf. Tayyib. Sebagian para ulama mereka berpendapat bahwa berkumur-kumur dan istinsyak serta istinsar, ya, mereka berpendapat hukumnya sunnah, ya. Mereka berpendapat berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar karena ini hukumnya satu, ya. Iya, ini dihukum satu. Cuci mulut, istinsyak, menghirup air ke hidung, istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Itu dihukumi satu. Ya, apalagi hadis-hadis yang menyebutkannya itu memang satu kali pengambilan air bersamaan kumur-kumur dan menghirup air bersamaan. Enggak ada hadis yang menjelaskan tentang dipisahkan antara berkumur-kumur dengan menghirup air. Sampai Imam Ibnu Qayyim berkata, lam yaji al-fasl bainal matmad wal istinsyak fi haditsin sahihil battah. Tidak ada satupun hadis yang sahih, satupun tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang dipisahkannya antara kumur-kumur dan apa? Dan apa? Istinsyak. Enggak ada hadisnya. Jadi kalau ada yang pisah itu seperti orang awam berwudu, kumur-kumur, masukkan air ke mulut dulu 3 kali, ke hidung lagi 3 kali, pisah kan? Nah, itu kan tidak ada hadisnya sahih. Tayyib. Nah, sekarang kita kembalikan dulu, kumur-kumur ini hukumnya apa? Ya, sebagian ulama mengatakan apa tadi? Mustahab, sunnah berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar. Dan sebagian para ulama mengatakan berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar itu hukumnya apa? Wajib, dan berpendapat wajib itu lebih kuat. Mana dalilnya? Dalilnya yang pertama, dia masuk dalam keumuman perintah Allah Subhanahu wa taala mencuci wajah ketika berwudu. Ya? Iya. Apa itu dalilnya? Itu firman Allah taala yang sudah lewat bersama kita dalam surah Al-Maidah ayat 6. Jadi ini Al-Maidah ayat 6 ini merupakan umdah dalam pembahasan wudu. Ya. Al-Maidah ayat 6 ini adalah pokok pembahasan dalam wudu. Di situ dibahas banyak hukum yang lahir di dalamnya. Tentang hukum-hukum al-wudu. Jadi antum harus hafal ayat ini, ya. Yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, pendalilan para ulama yang mengatakan berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar hukumnya wajib karena mereka katakan mulut, perhatikan alasannya, ya. Karena mereka berkata mulut dan hidung minal wajhi, termasuk bagian dari apa? Termasuk bagian dari wajah. Sedangkan Allah Ta'ala perintahkan itu dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, jika hendak kalian berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian. Mulut dan hidung masuk di mana? Di kaki atau di tangan? Ya di wajah. Maka dia masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala mencuci wajah.
Maka mereka pun menggolongkan mencuci mulut dan hidung dari perkara yang apa? Wajib. Jadi mencuci mulut dan hidung dia bukan rukun dan juga bukan syarat, tapi dia dikategorikan wajib wudu. Kan kemarin sudah saya rinci ya. Ada itu rukun wudu, ada syarat wudu, ada wajib wudu dan ada sunnah al wudu dan nanti ada pembatal-pembatal wudu. Itu harus dirinci. Masuk kemana dia? Dia di wajib, di sunnah, di rukun atau dia syarat? Dia di syarat misalnya. Baik. Ini alasan yang pertama para ulama yang mengatakan berkumur-kumur istinsyak dan istinsar hukumnya apa? Wajib. Dan dalil yang lain itu datang dalam hadis. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah. Ya. Riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyastanshik." Apabila salah seorang di antara kalian berudu, falyastanshik, maka hendaklah dia istinsyak. Lafadznya fil amr. Falyastanshik. Ya. Bimin kharaihi minal ma'i thumma liyastansir. Kemudian ya, jadi salah seorang di antara kalian apabila dia berudu, hendaklah dia beristinsyak dengan apa? Bimin kharaihi, dengan kedua lubang hidungnya. Maksudnya dia masukkan air ke dalam lubang hidungnya minal ma'i, dari air, thumma liyastansir, kemudian dia beristinsar. Lafaz istinsar juga fi'il amr. Terus mana wudu? Tamat mada, berkumur-kumur. Datang dalam hadis tentang kumur-kumur, Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'ta famatmit." Lafadznya amr juga. Apabila kalian berudu, maka berkumur-kumurlah kalian. Jadi tiga ini semuanya lafadznya fil amr. Bisa dilihat dalam Umdatul Ahkam, ada itu. Ya. Idza tawadda'ta famatmit. Apabila kalian berudu, maka apa? Berkumur-kumurlah kalian. Lafadznya fil amr, ya. Ini dikeluarkan oleh Abu Daud. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan sanadnya sahih. Imam Nawawi menganggap sanadnya hasan. Ya. Dan juga sanadnya disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Asy-Syaukani dalam Ad-Darari Al-Mudiyah. Insyaallah hadisnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Baik. Adapun tentang beristinsyak, beristinsar itu datang dalam hadis Bukhari Muslim tadi sudah saya bacakan ya. Iya. Lafaz istinsar dan istinsyak lafaznya fil amr juga. Nanti bisa dilihat di Umdatul Ahkam insyaallah. Lihat lafadznya. Kata Nabi SAW, "Idza tawadda'ta ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian berudu, falyastanshik. Lafadznya fil amr. Bimin kharaihi minal ma', dengan dua lubang hidungnya dari air. Dia masukkan air ke lubang hidungnya, tsumma liyastansir. Kemudian dia apa? Membuang air dari hidungnya. Lafadznya apa?
Amr. Baik. Kemudian masih masalah kumur-kumur, masih kita bahas. Tata cara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu diterangkan juga ya dalam hadis Laqit bin Sabirah. Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, asbigil wudu, sempurnakanlah al-wudu. Ya. Wa khallil bainal asabi. Perhatikan. Jangan menulis dulu. Asbigil wudu, sempurnakan wudu kalian. Wa khallil bainal asabi, dan sela-sela jari-jari kalian. Jadi menyela-nyela jari ya kalau berwudu. Sela-sela jari kalian kata Nabi. Itu termasuk bagian dari sunnah. Wa balik fil istinsyak, dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam beristinsyak. Yakni kalau menghirup air, hirup betul air itu. Betul-betul hirup. Kuatkan dalam menghirup air. Illa antakuna sa'iman, kecuali satu kondisi, yaitu jika kalian berpuasa. Itu saja. Ini kalau orang berwudu, dihirup airnya ya. Dikuatkan dihirup airnya, kecuali dalam kondisi berpuasa. Itu tata cara berwudu. Kemudian, dalam beristinsyak ini, ya, itu disunnahkan, ya, dilakukan tidak berpisah. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwa istinsyak dan kumur-kumur itu dipisah. Tidak ada dalilnya. Iya. Taib. Tidak ada dalilnya. Dan tentunya yang sunnah, ini masih tambahan lagi, yang sunnah dalam berkumur-kumur itu menggunakan tangan kanan. Jadi mengambil air itu ada 3 cara. Ya, bisa ambil air 3 kali. 1 kali ambil air dengan tangan kanan, kemudian masuk ke mulut, kemudian langsung menghirup ke hidung. 1 kali ambil air. Setelah itu dibuang, disunnahkan menggunakan tangan kiri. Keluarkan dari mana? Hidung, istinsarnya itu disunnahkan menggunakan tangan apa? Kiri. Perhatikan ya, ini rinciannya ini, saya rincikan. Terus ambil lagi air. Ini masih cara pertama ya. Ambil lagi air, kemudian masukkan air ke mulut bersamaan dengan menghirup air ke hidung, istinsyak. Kemudian mengeluarkan air dari hidung, istinsar menggunakan tangan apa lagi? Kiri. Sudah 2 kali dah. Terus ambil lagi air yang ketiga. Sama caranya yang pertama dan kedua. Ya, air yang ada di tangan kanan langsung masuk di mulut, kemudian masuk ke hidung sambil menggerakkan lidah, kumur-kumur tadi ya. Secara kumur-kumur menggerakkan lidah, kemudian mengeluarkan air dari hidung menggunakan tangan apa? Tangan kiri. Ini cara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman. Lihat bukunya. Bisalasi ghurafat, dengan 3 kali cidukan. Dipaham ya? Jadi berkumur-kumur istinsyak sebanyak 3 kali. Bisalasi ghurafatin, dengan 3 kali apa? Cidukan. 3 kali ambil air. Iya. Dan ada cara yang kedua dan ada cara yang ketiga, tapi sulit. Ya? Sulit. Gimana cara sulitnya? Cukup 1 kali ambil air, begini. Bisa 2 tangan, bisa 1 tangan. 1 kali ambil air. Di situ dia berkumur-kumur menghirup air ke hidung 3 kali, 1 kali cidukan. Bisa? Antum tes? Ya. Antum ambil air. Kumur-kumur situ, ambil air di situ, di tangan antum. 1. Kumur-kumur hirup lagi. 2. 3 kali. 1 kali cidukan. Itu juga ada petunjuknya. Walaupun ini yang paling gampang ya. Ini yang paling gampang. Taib. Kemudian kata beliau di sini salasan, sebanyak 3 kali. 3 kali ini hukumnya apa? Ya semuanya sunnah. Ya, silakan ditulis di atas. Tulis cepat. Jadi sebanyak 3 kali. Tambahan faedah sebelum kita berpindah ke pembahasan setelahnya. Istinsyak dan istinsar itu semakin ditekankan khususnya ketika seorang itu bangun dari tidurnya, ya, khususnya dia baru bangun dari tidurnya. Baik tidur siang dan kebanyakannya malam hari ya.
berkumur-kumur dan beristinsyak itu semakin ditekankan dan semakin dianjurkan dan semakin diperintahkan, khususnya dia bangun dari apa? Tidurnya. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamih fatawadda'a." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka lalu dia berwudu, falyastansir salasan, maka hendaklah dia istinsar sebanyak 3 kali. Itu dianjurkan sekali, istinsar sebanyak 3 kali. Maksudnya apa? Istinsyak kemudian istinsar. Karena tidak mungkin orang istinsar kalau tidak istinsyak. Sebagaimana tidak mungkin dia istinsyak, tidak ada istinsar. Kalau orang memasukkan air ke hidung, kan tidak mungkin tinggal kekal airnya di dalam. Pasti akan keluar. Jadi kalau ada perintah istinsyak, tidak disebutkan istinsar, itu sudah masuk ke dalam. Kalau ada perintah istinsar, seperti hadis ini, tidak disebutkan istinsyak, ya pasti masuk di dalamnya. Tidak mungkin istinsar, tiba-tiba air keluar dari hidung, tidak ada yang masuk. Tidak mungkin. Ya, berarti istinsyak baru apa? Istinsar. Baik. Maka hendaklah dia beristinsar kalau bangun dari tidurnya sebanyak 3 kali. Kenapa? Fa inna syaitan yabitu ala khayshumih. Karena sesungguhnya syaitan itu bermalam di rongga hidungnya. Ya, saya ulang. Syaitan bermalam di mana? Di rongga hidung. Makanya seorang kalau bangun dari tidur itu dianjurkan dia berwudu baik-baik. Dia keluarkan air dari hidungnya karena syaitan bermalam di rongga hidung. Iya. Dan tadi saya jelaskan ya, caranya itu bisa seorang berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar 3 kali cidukan dan bisa 1 kali cidukan, ya. Taib. Kalau 1 kali cidukan ini diterangkan dalam hadis Abdullah bin Zaid. Kalau 3 kali cidukan itu diterangkan dalam hadis Utsman bin Affan, ya. Jadi hadis yang paling bagus menjelaskan tentang tata cara wudu adalah hadisnya siapa? Utsman bin Affan wa Abdullah bin Zaid. Kalau antum mau belajar tata cara wudu, ini antum 2 hadis ini antum lihat saja dan ayat surah Al-Maidah. Itu umdah, pokok pembahasan wudu. Karena ini 2 hadis yang paling bagus, yang paling lengkap. Hadisnya Utsman bin Affan dan hadisnya siapa? Abdullah bin Zaid, keduanya Bukhari Muslim. Untuk lihat ke sana, semuanya ada di Umdatul Ahkam. Iya. Di situ berputar hukum-hukum wudu. Walaupun ada tambahan yang lain. Nah, di dalam hadis Utsman bin Affan, di situ 3 kali cidukan ketika dia apa? Berkumur-kumur. Kalau dalam hadis Abdullah bin Zaid disebutkan 1 kali tangan saja. Kaffin wahidah. 1 telapak tangan dia berkumur-kumur dan istinsar 3 kali. Yang seperti tadi yang susah dah. Ya, kalau antum bisa lakukan itu. Kemudian Abdullah bin Zaid berkata, "Ra'aitu Rasulullah yatawadda'u. Hakadha ra'aitu Rasulullah." Seperti inilah aku lihat Nabi SAW berwudu. 1 kali cidukan, 3 kali kumur-kumur dan istinsyak. Dan semuanya boleh. Kedua-duanya boleh ya, insyaallah. Taib, lanjut. Di bukunya lihat. Tsumma yaghsila wajhahu salasan. Setelah dia berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar, dia mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Ya. Mencuci wajah sebanyak 3 kali. Mencuci wajah sebanyak 3 kali juga kita katakan sunnah. Batasan wajibnya 1 kali. Ya. Sekarang kita masuk pembahasan mencuci wajah. Mencuci wajah ada batasannya, batasan lebar dan batasan panjangnya. Batasan wajah yang wajib dicuci min manabiti sya'rir ra'si al-mu'tad. Batasan mencuci wajah yang muktamad, yang menjadi pondasi dasar adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut secara adat kebiasaan normal sampai ke ujung dagu. Ya. Mulai dari apa?
tempat tumbuhnya rambut secara normal sampai ke ujung dagu, itu panjangnya tulan. Tulan itu panjangnya. Adapun ardon, lebarnya dari cuping telinga kiri sampai ke cuping telinga kanan. Kenapa disebutkan batasannya ini? Karena ini batasan wajah rukun wudu. Kalau ada tidak terkena wudu sebesar anak kuku yang kecil, maka pasti bisa dipastikan wudunya tidak syah. Itu batasan wudu yang apa? Yang wajib dicuci. Iya. Dari mana tadi? Tempat tumbuhnya rambut bagian atas secara normal sampai ujung dagu, maka tidak masuk jenggot. Menjaga jenggot ini nanti ada hukumnya, nanti dibahas di sela-sela jenggotnya, sun di sela-sela. Bagi orang yang panjang jenggotnya, yang lebat, ya. Jadi kalau jenggotnya panjang, di sela-sela. Terus lebarnya dari cuping kiri sampai cuping kanan. Bisa ya, paham? Nah, terus tadi yang saya sebutkan itu, yang disebutkan para ulama, mencuci rambut, mencuci wajah, mulai dari tempat tumbuhnya rambut bagian atas secara normal. Ya, disebutkan secara normal. Kenapa? Karena ada orang yang rambutnya muncul mulai dari tengah kepala. Nah? Ya, seperti orang yang cerdas sekali, botak kepalanya. Tempat tumbuhnya rambutnya bukan dari depan ubun-ubun, tapi di tengah kepala, karena tidak ada rambut bagian depannya sini. Iya. Jadi kita katakan yang normal mulai dari tempat awal tumbuhnya rambut. Di situ yang normalnya. Bukan dari sini. Karena kalau di sini kepala sudah. Bagian atas. Bukan nih wajah. Ya. Kemudian faedah kedua tentang masalah mencuci wajah. Mencuci wajah itu termasuk rukun. Ya. Termasuk rukun apa? Termasuk rukun wudu. Dan ini tentang rukun wudu. Nama lainnya nanti fardu. Ya, fardul wudu, nama lainnya ya, diistilahkan oleh para fuqaha fardul wudu. Fardu wudu itu sama dengan rukun wudu, sama. Jadi fardu wudu, rukun wudu itu ada 6 disebutkan para ulama. 4 yang ada dalam surah Al-Maidah, yang terkandung. Jadi ada 6 rukun wudu atau fardu al-wudu. Fardunya wudu. Ya, seimbang dengan rukun ya. Pertama mencuci wajah, terus mencuci tangan sampai ke siku, terus mengusap kepala, terus mencuci kaki. Itu sudah 4. Yang kelima, at-tertib. Ya, melakukan wudu secara tertib. Yang keenam dikenal dengan nama al-muwalah. Al-muwalah. Ya. Nanti akan datang ini. At-tertib artinya apa? Tersusun. Tidak boleh seorang berwudu usap kepala dulu, baru dia cuci muka. Tidak tertib. Atau dia cuci muka dulu, baru tangan sampai ke siku. Mana duluan? Tangan sampai ke siku atau muka? Wajah dulu ya. Ya, kalau dia cuci tangan sampai ke siku dulu, baru wajah. Berarti terbalik. Tidak tertib. Sedangkan tertib itu termasuk dari perkara fardu, wajib, rukun atau fardu, ya, termasuk rukun wudu. Terus yang keenam ada dikenal dengan nama al-muwalah. Al-muwalah itu artinya apa? Bersambung. Bersambungnya bagaimana? Tidak boleh anggota wudu yang lain itu kering, ya, kemudian baru diusap anggota wudu yang lain. Misalnya antum berwudu, antum kumur-kumur. Lalu antum mencuci wajah. Setelah itu antum minum kopi. Nongkrong. Kering wajahnya berapa detik, baru antum sambung cuci tangan sampai ke siku. Sudah itu antum pergi minum teh lagi. Tidak nyambung ya. Tidak mualah. Makanya seperti ini enggak sah wudunya. Karena tidak mualah. Walaupun dia tidak minum kopi, kalau dia bercerita di tempat wudu, dia berkumur-kumur, cuci wajah, cuci tangan. Belum dia usap kepalanya. Cerita di situ. Dia bahas hadis. Apa hadisnya ini? Cerita. Kering anggota wudunya. Baru dia usap kepala. Dia usap kepala. Tidak sah wudunya. Karena tidak apa? Tidak muala. Muala itu termasuk fardul wudu. Jadi berapa fardu wudu? 6. Cuci wajah,
tangan sampai ke siku, usap kepala, cuci kaki, tertib, mualah. Ya, hafal itu. Ya, faedah. Nanti akan datang fardu wudu, saya bahas nanti, diulang kembali insyaallah. Mencuci wajah sebanyak 3 kali termasuk rukun. Bahkan ijma' para ulama bahwa dia adalah rukun. Dia adalah fardu wudu. Cuma kalimat salasan di sini, dicuci wajah 3 kali itu hukumnya sunnah. Artinya kalau dia mencuci wajah 1 kali saja cukup. Itu wajib, kadar wajibnya. Kalau 2 kali sunnah, dan yang paling sunnah kalau 3 kali. Lanjut, lihat bukunya. Wa yadaihi ilal mirfaqain. Kemudian mencuci kedua tangan sampai ke siku. Mencuci kedua tangan sampai ke siku. Ini termasuk apa? Fardu wudu ya. Kalau tentang mencuci wajah, firman Allah dalam surah Al-Maidah, "Faghsilu wujuhakum." Mencuci tangan sampai ke siku, wa aydiyakum ilal marafiq. Cuci tangan kalian ilal marafiq. Perhatikan kalimat ila ya. Di sini ada khilaf para ulama tentang kalimat ila. Ilal marafiq. Kalimat ila. Iya. Ila ini ada 2 makna dalam ilmu nahwu. Ya. Ada bermakna al-ghayah dan ada bermakna ma'iyah. Nah, di sini ila bermakna apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Faghsilu wujuhakum. Ya. Di fathah kan? Maf'ulun bih ya. Cuci wajah kalian. Terus wa aydiyakum. Di fathah juga. Karena ikut kepada apa? Faghsilu. Jadi faghsilu wujuhakum waghsilu aydiyakum. Sama-sama dicuci. Nanti wamsahu berusikum diusap. Nanti itu dibahas. Nanti saya jerangkan di situ tentang makna tertib juga. Faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ada kalimat ila ta? Iya. Ilal marafiq. Cuci tangan kalian sampai ke siku. Kalimat ila ini ada 2. Apakah dia bermakna goyah atau dia bermakna ma'iyah? Kalau dia bermakna goyah, perhatikan ini tangan saya. Kalau dia bermakna goyah itu artinya sampai pada puncak akhirnya. Akhirnya maksudnya paling ujung sekali dicuci sampai ke siku. Paling ujung sudah situ. Tidak dibahas lebihnya atau? Ya tidak. Tapi kalau ilah di sini bermakna ma'iyah, maka semua siku di sini harus kena dicuci semua. Kalau ilah, meskipun tidak semua, yang penting sampai sudah di ujungnya, selesai. Itu makna goyah. Tapi kalau dia bermakna ma'iyah, ma'a, jadi kalau tafsirkan, wa aydiyakum ma'al marafiq. Dan cuci tangan kalian bersama dengan siku juga dicuci. Kalau ilah di sini bermakna goyah, sampai ujungnya itu saja. Kira-kira mana yang lebih kuat di sini? Pasti bermakna ma'iyah. Kenapa kita kuatkan bermakna ma'iyah? Karena dia diterangkan dalam hadis. Bukan seperti bermakna goyah dia. Tidak. Karena diterangkan dalam hadis Abu Hurairah. Lihat hadisnya Abu Hurairah, saya bacakan. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Di kisah Abu Hurairah, Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir. Nu'aim bin Abdullah bin Al-Mujmir ini termasuk maulanya Abu Hurairah ya. Termasuk bekas budak ya. Iya. Saya ingat Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir ini maula ya, bekas budak. Dia berkata, "Ra'aitu Abu Hurairah." Perhatikan ya. Saya melihat Abu Hurairah
Dia berwudu, faghasala wajhahu, dia mencuci wajahnya. Fa asbagal wudu, lalu dia sempurnakan wudunya. Tsumma ghasala yadahul yumna, lalu dia cuci tangannya yang kanan hatta asyra'a fil adud, sampai mendekati lengan kanan bagian atas. Jadi semua lengannya dicuci. Jadi dia cuci siku sampai ke mana? Ke lengan. Tsumma yadahul yusra, kemudian saya melihat dia mencuci tangannya sebelah kiri sampai dia mencuci bagian lengannya juga. Berarti ini melewati siku atau tidak? Melewati siku. Ya. Tsumma masaha ra'sahu, lalu dia mengusap kepalanya. Tsumma ghasala rijlahul yumna, lalu dia cuci kakinya bagian kanan hatta asyraqa sak. Asyra'a fi sak. Dia cuci kakinya kiri dan kanan sampai ke betis. Padahal batasnya kaki sampai ke mana? Mata kaki. Kalau kalian lihat baca ayatnya itu, wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ya. Wamsahu bi ru'usikum, terus wa arjulakum. Di fathah ini. Ikut ke sini. Ilal ka'bain. Perhatikan kalimat ila lagi nih. Berulang lagi ila toh? Iya. Cuci wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan cuci juga tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu bir'usikum. Usap kepala kalian. Jadi cuci, kepala, usap. Kaki, dicuci lagi. Kenapa kaki dicuci? Karena Allah Ta'ala menyebutkan wa arjulakum, di fathah arjula. Maka ketika di fathah arjulakum, maka dia ma'tuf kepada fagsilu wujuha wa aidiyah. Sama-sama di fathah. Sama-sama perintahnya dicuci. Sama-sama perintahnya dicuci. Ya. Dicuci ini setelahnya maf'ulun bih. Di fathah wujuhakum wa aidiyakum wa arjulakum. Seandainya dibaca wa arjulikum, ma'tuf kemana dia? Maka wa arjulikum ini ma'tuf kepada biru'usikum. Tapi karena Allah berkata wa arjulakum, maka ayat ini ma'tuf kepada mencuci. Bukan ma'tuf kepada mengusap. Yang asalnya itu sebenarnya bahasa Arab. Ma'tuf itu mestinya dia ikut kepada yang paling dekat. Itu asal bahasa Arab ya. Susunan bahasa Arab. Itu yang pertama. Ma'tuf kepada yang paling dekat. Yang kedua, yang asal dalam bahasa Arab itu, dia digolongkan sama dengan jenisnya semua. Baru berpindah ke jenis lain. Seperti itu. Misalnya kalau hadas akbar dalam Al-Quran disebutkan, dikasih sama semua hadas akbar. Hadas asgor dikasih sama lagi. Nah, itu usul bahasa Arab. Asalnya begitu. Maka ketika dibuat seperti ini, fagsilu wujuhakum, cuci wajah kalian. Wa aydiyakum, cuci tangan kalian. Lalu berpindah kemana? Mengusap. Dan usap kepala kalian. Setelah itu lompat lagi mencuci kaki kalian. Kan lompat ini namanya. Harusnya kan bagaimana? Cuci wajah kalian, cuci tangan kalian sampai ke siku, dan cuci kaki kalian sampai ke mata kaki. Baru terakhir diusap. Kata para ulama, ketika dibuat seperti ini, ya kata Imam Ibnu Katsir, ketika dibuat seperti ini, dan ini banyak para ulama yang menjelaskannya, di antaranya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ketika dibuat seperti ini, mencuci, lalu mengusap, lalu mencuci lagi, ini dalil menunjukkan apa? Wujubut tertib. Dipaham? Ini dalil menunjukkan wajib di apa? Wajib ditertib. Tidak boleh antum lompat-lompat. Kalau seandainya boleh lompat, harusnya kan cuci kaki dulu baru usap kepala. Dipaham ini? Ya, ini uslub bahasa Arab seperti ini. Ya, harusnya kan dicuci semua dulu baru diusap. Kenapa disimpan mengusap di tengah-tengah? Iya. Nah, ini dalil menunjukkan wajib apa? Wajib ditertib wudu. Tidak boleh antum balik-balik ini. Antum cuci kaki dulu berusap kepala, tidak bisa, tidak syah. Kalau seandainya boleh, ini saja ayat jelas sekali. Tidak boleh dikasih lompat. Karena harus mengusap kepala dulu baru mencuci kaki. Padahal dia
berbeda, tetap didahulukan dia. Karena wajib apa? Wajib tertib. Bisa dipaham pendelannya? Terus kalimat wa arjulakum. Wa arjulakum ini maktub kepada mencuci. Nah, ada lagi kalimat ila. Cuci kaki kalian sampai ke mata kaki. Kalimat ila ini maknanya juga dua. Tapi di sini yang benar, ila di sini bermakna apa? Ila di sini bermakna apa? Bermakna ma'iyah. Apakah ila pada kalimat mencuci tangan sampai ke siku? Ila, ada ila di situ. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki. Ada kalimat ila juga situ. Dua ila yang ada dalam ayat ini semuanya bermakna apa? Al-ma'iyah, bermakna ma'iyah. Mana dalil yang menunjukkannya? Hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika dia mencuci tangan, ketika mencuci tangan sampai ke siku, bukan sampai di siku dia cuci. Sampai di mana? Di lengan. Berarti ma'iyah, masuk siku toh? Jelas masuk siku. Dan mencuci tangan sampai ke lengan itu sunnah. Bisa. Sampai ke atas. Ya toh? Walaupun batasan wajibnya apa? Sampai ke siku. Yang penting siku itu ma'ah. Dicuci bersama dengan siku yang dicuci bersama dengan tangan. Sama dengan kaki ilal ka'bain. Asalnya kan mencuci kaki sampai ke mata kaki saja. Ini mata kaki dua toh? Apa makna ilah? Ma'al ka'bain. Wa arjulakum ma'al ka'bain. Cucilah kaki kalian dan tangan kalian bersama dengan mata kaki. Bersama berarti dia dicuci juga. Bukan bermakna ilah, bermakna goya, bukan. Ya. Mana dalil yang menunjukkan ini menguatkannya? Abu Hurairah ketika mencuci kaki sampai ke mana dia cuci? Tadi sampai ke mana? Sampai ke betisnya. Berarti lewat mata kaki toh? Di atasnya mata kaki. Iya. Summa qala, setelah Abu Hurairah ya mencontohkan cara wudu seperti ini, Abu Hurairah berkata, hakada ra'aitu Rasulullah SAW yatawadda. Seperti inilah yang aku lihat Nabi SAW berwudu. Wah. Ini. Maka hadis ini menafsirkan ayat Al-Quran. Dipaham? Hadis ini menafsirkan apa? Ayat Al-Quran, kalimat ilal mirfaqain, ilal marafiq, dan ilal ka'bain sampai ke mata kaki. Ila di situ bermakna ma'iyah, bermakna ma'ah. Ini pendapat yang paling kuat ya, insyaallah taala. Dan tentang mencuci kaki nanti saya singgung dari perbuatan orang Syiah. Dan ini kalimat wamsah berusikum itu ada istidlal faedah di situ. Ya, kita lihat. Kita berpindah sekarang. Summa qala rahimahallahu taala wa yamsaha wa yamsahu ra'sahu min muqaddami ra'sihi ila qafahu biyadayhi. Lihat bukunya. Kemudian setelah dia mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan sampai ke siku 3 kali juga. Kemudian dia mengusap kepalanya dari mana? Min muqaddami ra'sihi, dari bagian depan kepalanya dia cuci, ila qafahu, sampai ke kofa. Kofa itu tengkuk bagian belakang, tempat akhirnya tumbuh rambut. Iya. Bukan sampai unuk, bukan sampai ke leher, seperti orang umum berudu. Orang umum berudu ini harusnya mengusap kepala berapa kali kah? Hah? 1 kali. Kalau dia berapa kali? Saya hitungkan. Hitungkan ya. Cuci kepala ya. Pertama dia cuci kepala di depan dulu toh. 1, 2, 3. Sudah toh? Nah, sudah itu apa lagi? Telinga. Kan itu bagian dari kepala toh? Telinga 3 kali. 1, 2, 3. Berapa Mi? Berapa? 6. Terus tengkuknya lagi, lehernya di belakang.
1, 2, 3. Berarti berapa kali? 9 kali. Di situ kesalahannya banyak sekali. Pertama, dia pisahkan antara mengusap kepala dipisah dengan mengusap telinga. Itu kesalahan pertama. Padahal hadisnya disatukan. Kesalahan kedua lagi, karena dia mengusap leher. Tidak boleh mengusap leher. Tidak ada hadis yang sahih mengusap leher. Semua lemah. Apalagi dipisah seperti itu. Dan semua hadis yang menyebutkan bahwa mengusap kepala lebih daripada 1 kali, semua hadisnya lemah. Ada yang menguatkannya tapi menentang hadis-hadis yang sahih. Ya. Yang sahih cuma 1 kali saja. Itu kesalahannya banyak ya. Jadi harusnya mencuci 1 kali dari kepala bersambung dengan telinga, harusnya 1 kali. Justru dia cuci berapa kali tadi? 9 kali. Taib. Saya kembalikan bukunya, lihat. Yamsahu ra'sahu min muqaddami ra'si ila qafahu biyadih. Cara mengusap kepala dimulai dari bagian depan, dimulai dari kepala bagian depan sampai ke tempat akhir tumbuhnya rambut bagian belakang dengan menggunakan kedua tangannya, ya, menggunakan kedua tangannya. Tsumma yu'idahuma. Kemudian dia mengembalikan kedua tangannya itu tadi ilal mahallil ladzi bada'a minhu, ke tempat semula yang dia mulai dengannya. Ya. Marratan wahidatan, 1 kali perbuatan. Jadi saya kira ini jelas ya. Caranya dia pakai 2 tangannya. Pertama ya, cara mengusap kepala ini perhatikan. Dia ambil air, kemudian dia buang airnya. Jadi tangannya itu balal. Balal artinya basah. Ya, balal. Dia buat tangannya jadi basah seperti dalam hadis. Baru dia usap kepala. Namanya mengusap, jangan dicuci, Pak. Dia ambil air, kedua tangannya ambil air, lalu dia siram kepalanya, dia bawa ke belakang, berubah ke depan. Itu bukan mengusap, Pak. Mencuci namanya. Namanya mengusap itu bukan mencuci. Yang kedua, yang namanya mengusap itu tidak mesti kena semua. Saya kasih contoh antum ya. Ini antum lihat buku saya, kitab saya. Ada depan, ada belakang, ada samping kanan, ada samping kiri, ada bagian bawah, ada bagian apa? Atas. Berapa sisi? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depan, belakang, kanan, kiri, bawah, dan atas. Berapa sisi? 6. Kalau dikatakan diusap, saya mengusap di atas kitab saya ini yang saya pegang, sudah dikatakan mengusap atau tidak? Sudah cukup. Meskipun saya tidak mengusap kiri dan kanan, atas dan bawah. Jadi kalimat mengusap dalam bahasa Arab itu yang penting kena. Iya. Dipaham ya? Tidak mesti. Jadi kalau orang mengusap itu, ketika dia usap kepalanya, dia kasih kena semua. Takalluf ya. Takalluf berlebihan. Dia kasih kena semua. Sampai ketika dia masukkan tangannya ke dalam lubang telinganya, dia masukkan tangannya keliling muter-muter. Anda seperti itu. Ya namanya mengusap. Yang penting kena. Ya. Baik. Tidak serumit itu. Namanya mengusap. Diusap saja kepala. Mulai dari muqaddam ra'sih. Mulai dia ambil air dulu. Dia buat tangannya basah. Dia buang airnya tadi yang diambil di tangannya kan. Dia buang airnya. Yang penting tangannya basah. Setelah itu dia mulai dari tempat. Mulai tumbuhnya rambut bagian depan. Di kepala. Setelah itu 2 tangan ini. Dia bawa ke belakang sampai di akhir tempat tumbuhnya rambut, kan? Setelah itu dia kembalikan lagi kedua tangannya sampai ke tempat semula. Nah, setelah kembali ke tempat semula, baru langsung dia mengusap apa? Kedua telinganya. Gimana caranya? Dia masukkan ibu jarinya ke dalam batinnya al-udhunaini, kata para ulama. Dia masukkan telunjuk ini, apa bahasa Arabnya telunjuk? Sababa ya. Dia masukkan sababanya ini, telunjuk tangan kanan dan telunjuk tangan kiri, dia masukkan ke dalam batinnya telinga, bagian dalamnya.
Ya. Kemudian ibu jarinya tangan kanan dan kiri dia mengusap bagian dohirnya telinga, bagian luarnya. Ya, mereka bahasakan batin dan dohir. Iya. Jadi bersambung ya, ketika tangan kembali ke depan ke semula, langsung tangan turun masuk ke telinga, ibu jarinya berada di luar telinga, ya, mengusap dari bawah naik ke atas. Tidak mesti harus basah dan kena semua. Dan sekali lagi, tidak boleh dipisahkan antara mencuci kepala dan mencuci. Tidak boleh dipisahkan antara mengusap kepala dengan mengusap apa? Telinga. Kenapa tidak boleh dipisahkan? Karena Nabi SAW bersabda, al-udhunani minar ra'si. Nabi SAW bersabda, al-udhunani minar ra'si. Dua telinga, kata Nabi, minar ra'si. Bagian dari apa? Bagian dari kepala. Karena dua telinga bagian dari kepala, maka tidak boleh dipisahkan antara mengusap kepala dan mengusap telinga. Apalagi ada hadisnya Abdullah bin Zaid. Ini yang kita terangkan tadi. Mengusap kepala itu dimulai dari bagian depan, baru dibawa ke belakang, kembali lagi ke depan, kemudian langsung bersambung dengan kedua telinga. Itu diterangkan dalam hadisnya siapa? Abdullah bin Zaid. Hadis yang paling lengkap membahas tentang apa? Wudu. Itu hadis Abdullah bin Zaid, Bukhari Muslim. Seperti itu caranya. Ya. Hanya saja hadis Abdullah bin Zaid ini, sebagian para ulama, diantaranya seingat saya Al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala, ya, beliau menafsirkan cara mengusap kepala itu dua cara. Bisa mulai dari muqaddamur ra'si dan bisa dimulai dari qafahur ra's. Bisa dimulai dari bagian depan kepala, lalu pergi kemana? Ke belakang, setelah itu kembali ke semula, dan bisa dimulai dari belakang. Dari bawah, maju ke depan, kemudian kembali lagi ke belakang, langsung mengusap telinga. Dipaham? Iya. Itu ada dua sisi. Walaupun yang masyhur ya dari depan, karena kalau antum berudah dari belakang, ya mungkin orang bilang, cara baru lagi nih. Iya kan? Baik. Jadi tidak boleh dipisahkan antara mengusap kepala dengan telinga. Kemudian kata beliau rahimahullah, lihat di sini. Thumma yudkhila sabbahataihi fi simakhai udhunai. Kemudian dia memasukkan dua sabbahatain. Ya. Ini sabbaha ini bahasa lainnya sabbabah. Sabbabah itu apa? Telunjuk. Sabbabah itu telunjuk ya. Karena ini ada bahasa Arabnya ya. Kalau telunjuk namanya sabbabah, ibu jari namanya apa? Ibham. Kalau jari tengah namanya apa? Al-wusta. Ya. Terus kalau jari manis binsirun. Kalau jari anak jari kelingking khinsirun. Binsirun pakai sod. Binsirun dan khinsirun. Baik. Kata beliau, setelah dia kembalikan tangannya ke depan, setelah itu dia masukkan jari telunjuknya keduanya, tangan dan kiri, dia masukkan ke dalam kedua lubang telinganya. Wa yamsaha bi ibhamaihi dhahirahuma, kemudian dia mengusap dengan kedua ibu jarinya, dia mengusap kedua dohirnya telinga. Mana dohirnya telinga? Bagian luarnya. Selesai sudah mengusap kepala. Jadi tidak boleh dipisah antara telinga dengan kepala. Saya belum selesai pembahasan mengusap kepala. Saya mau rampungkan ini pembahasan kepala ini. Karena di pembahasan kepala banyak orang berpendapat macam-macam. Perhatikan kalimat ayat di atas, perhatikan.
Karena itu ya jadi sebab khilaf para ulama. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah apa? Kepala kalian. Kalimat mengusap saya sudah jelaskan. Sudah mesti kena semua. Kemudian di kalimat biru'usikum ada al-ba' dah. Ini ba'nya nih. Ya. Lihat ini di atas. Lihat. Jangan antum tulis. Antum tulis enggak paham nanti. Wamsahu biru'usikum. Usaplah apa? Usap kepala kalian. Kalimatnya wamsahu. Usaplah biru'usikum. Ada kalimat ba. Ada kalimat ba ya. Sebagian para ulama, khususnya di mazhab Syafi'iyah, yang paling terkenal di mazhab apa? Syafi'iyah, mereka menafsirkan al-ba' di situ at-tab'idiyah. Mereka katakan ba' di situ bermakna at-tab'idiyah. Apa makna at-tab'idiyah? Ba'dun. Apa ini ba'dun? Sebagian. Bermakna sebagian. Karena memang ba' dalam Al-Quran ada yang bermakna tab'idiyah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Bukan itu ya. Ya, saya lupa. Jadi bermana apa? Sebagian. Jadi kalau ditafsirkan ini, usaplah biru'usikum, yakni sebagian kepala kalian. Makanya mereka khilaf. Di sini mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah ada yang mengatakan sebagiannya itu yang penting ada sedikit. Oke. Penting ada. Ya? Makanya dia berudah seperti itu. Sebagian lah. Sebagian saja. Ada yang mengatakan separuh, yang sampai di sini. Ada yang mengatakan sampai di sini. Iya. Lalu pendapat Imam Ahmad, ini yang paling kuat, yaitu dia bermakna istishab. Apa itu istishab? Istishab itu kena semuanya kepala. Semua kepala masuk di situ. Jadi kalimat birusikum situ semua kepala. Kenapa mereka menafsirkan istishab, mengusap kepala istishab, semua kepala diusap? Karena hadisnya Abdullah bin Zaid seperti itu. Iya kan? Hadisnya Abdullah bin Zaid mengusap kepala bagaimana? Begini sedikit-sedikit? Kan tidak. Hadisnya Abdullah bin Zaid dalam riwayat Bukhari Muslim itu diusap dari depan pergi ke belakang setelah itu kembali. Jadi diusap bukan ba'dun, bukan tab'idiyah, bukan sebagian. Ya. Semua diusap. Walaupun kalimat semua diusap bukan maknanya harus semuanya kena. Tapi makna kalimat ru'us di situ, ru'usakum bi ru'usikum, itu istishab mencakup semua kepala masuk di dalamnya. Bukan tidak bisa bermakna sebagian-sebagian, ya. Iya. Jadi ayat ini kita katakan global, ya. Ayatnya apa? Global. Kemudian rinciannya ada dalam apa? Hadis. Ya, rinciannya dalam hadis. Kemudian faedah lagi tentang kepala. Tidak ada hadis yang menjelaskan tentang mengusap kepala lebih daripada 2 kali, lebih daripada 1 kali. Tidak ada hadis yang sahih. Itu juga faedah. Tidak ada hadis yang apa? Sahih yang menjelaskan. Tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan dipisah antara mengusap kepala dengan 2 telinga. Itu yang pertama. Tidak ada hadis yang sahih memisahkan antara kepala dan telinga. Yang kedua, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan mengusap kepala lebih daripada berapa? 1 kali. Jadi kalau ada hadis yang menunjukkan mengusap kepala 2 kali, dan memang ada hadisnya, ada. Kalau ada hadis yang mengatakan mengusap kepala 3 kali, dan memang ada hadisnya, maka semua hadisnya apa? Lemah. Itu saja yang antum tulis. Semua hadisnya lemah. Dan hadis tentang mengusap kepala sampai mengusap tengkuk, leher, bagian belakang, punuk, ya,
Itu hadisnya lemah sekali. Tidak boleh itu yang dibikin orang-orang awam itu. Berudu dia usap kepalanya, baru dia kasih tengkuknya juga khusus. 3 kali lagi. Nah, itu semua hadisnya sangat lemah sekali. Iya. Terakhir, saya habiskan ya. Thumma yaksila rijalaihi ma'al ka'bain. Setelah itu yang terakhir dia mencuci kakinya. Perhatikan lafadznya Syekh, perhatikan kitabnya. Thumma yaksila rijalaihi ma'al ka'baini. Ma'al, bukan i. Ila dia pakai. Dia cuci kedua kakinya bersama dengan mata kaki. Karena memang di situ ila bermakna apa? Ila bermakna ma'ah. Ya. Bermakna bersama. Karena kalau dia bermakna goyah, jadi meskipun misalnya tumitnya begini, kena mie sedikit, yang penting walaupun tidak kena semua, iya kan? Walaupun tumitnya tidak kena semua, walaupun mata kakinya tidak kena semua, yang penting sampai sudah kena sedikit, maka sudah cukup. Itu kalau dia bermakna goyah. Sama dengan mencuci tangan sampai ke siku. Yang penting kena siku sedikit, maka sudah cukup. Tapi itu penafsiran tidak benar. Kenapa? Karena hadisnya jelas. Ayat itu ditafsirkan oleh hadis, ila di situ bermakna apa? Ma'ah. Hadisnya siapa tadi? Hadisnya Abu Hurairah yang mencuci apa? Tangan bersama siku dan kaki bersama betis. Sampai ke lengan dicuci tangannya dan sampai ke betis dicuci kakinya. Wah, harum sekali. Kita lihat mencuci kaki ya. Lihat lafadznya di atas. Di sini ya kita lihat dulu bukunya ya, kita habiskan. Mencuci mencuci kedua kaki bersama dengan kedua mata kaki. Salasan 3 kali masing-masing. 3 kali tangan kaki kanan, 3 kali kaki kiri. Kalau tangan juga seperti itu. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Hada akmalul wudu alladhi fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan wudu yang paling akmal. Yang paling apa? Yang paling sempurna yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, wa ala alihi wasallam. Baik. Saya bahas dulu masalah mencuci kaki. Perhatikan kaki di lafaz ayat Al-Quran. Karena itu menjadi umdah, pokok pembahasan. Jadi Allah berfirman, famsahu biwujuhikum, fagsilu biwujuhikum. Cuci wajah kalian, 1. Wa aidiyakum ilal marafiq. Dan cuci tangan kalian sampai ke siku. Dicuci juga kan? Wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian. Diusap. Kemudian wa'ar julakum, di fathah, ikut kepada mencuci. Dan cuci juga kaki kalian sampai ke mata kaki. Iya. Sebagian orang Syiah, kalau mereka berwudu, mereka tidak mencuci kedua kakinya. Tapi mereka apa? Mengusap. Mereka mengusap. Kenapa? Karena mereka membaca ayat ini bukan dengan fathah. Mereka membacanya dengan apa? Kasrah. Wa arjulikum. Berarti kalau dibaca wa arjulikum di kasrah ma'tuf kepada apa? Biru'usikum, sama-sama majrur, di kasrah dengan ba. Biru'usi, asalkan ru'usu. Ya kan? Ru'usi, ru'usu. Harusnya marfu, tapi ada ba majrur. Kalau wa arjulikum di kasrah wa arjulikum, wa arjuli maka ma'tuf kepada biru'usikum, dan ini qiraah yang keliru, ya, syad. Kenapa? Karena kaki itu dicuci. Kenapa kita katakan tidak mungkin maknanya di sini diusap? Tidak mungkin di sini diusap, mengusap kaki juga dimaktufkan kepada berusikum. Kenapa harus ditafsirkan mencuci? Karena hadisnya ada seperti itu. Apa hadisnya? Nabi bersabda, "Ailul lil aqabi minan nar." Celakalah tumit-tumit itu dari apa? Dari api neraka. Diancam tumit dari apa? Api neraka. Kenapa diancam? Karena ketika itu ada sebagian sahabat yang berwudu, sebagian kakinya ada yang tidak tercuci, tidak kena air. Kan kalau kita katakan diusap, tidak mesti kena. Tidak mesti kena apa?
Tidak mesti kena semua. Itu kalau mengusap. Kalau mau ditafsirkan kaki diusap, berarti tidak mesti kena semua. Sementara Nabi SAW melihat sebagian sahabat berwudu, ada kakinya tidak terkena wudu sebesar kuku. Lalu Nabi berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit itu nanti dari api neraka. Diancam masuk neraka itu kakinya. Berarti mencuci kaki wajib atau sunnah? Wajib. Tidak mungkin diancam neraka kalau sunnah. Iya kan? Wajib. Maka diancam. Maka kaki itu harus dicuci. Tidak boleh disiram-siram saja. Tidak bisa. Disiram-siram saja tidak boleh. Apalagi mau diusap. Maka tidak cocok itu dengan hadis. Mau dibaca arjulikum. Penafsirannya lemah sekali. Kalau mau ditafsirkan seperti itu. Dan tidak ada yang dikenal orang yang mengusap kaki kecuali orang Syiah saja. Orang Syiah itu kalau berudu, biasa lihat orang Syiah berudu? Biasa? Itu orang Syiah kalau berudu, ya. Kalau dia cuci kaki itu begini. Jadi tangannya ini basah, lah. Buang airnya baru gini. Sudah, satu kali saja. Nanti kaki kiri. Sudah, seperti itu saja. Allah Akbar. Turun tangannya lagi begini. Banyak sekali kesalahannya. Iya. Jelas? Yang seperti ini, orang berudu dengan cara seperti orang Syiah, maka dialah yang paling pertama masuk dalam hadis, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit dari api neraka. Karena dia tidak cuci kakinya. Dan ini sama dengan kaum muslimin yang berudu. Dijalankan kerang, kasih jalan, maju kaki kanan, sudah. Jalankan kerang, maju kaki kiri, sudah. Langsung masuk salat. Tidak dicuci, Pak. Disiram saja langsung pakai kerang. Malas dia berudu tuh. Dia tidak cuci kakinya. Kalau kaki Anda tidak dicuci, kemungkinannya ada yang tidak terkena wudu, pasti wudu salat Anda, Pak. Salat Anda enggak syah karena mencuci kaki itu rukun. Rukun apa? Rukun wudu, bukan sunnah, bukan wajib, rukun. Kalau ada yang tidak terkena air, maka bisa dipastikan tidak Tidak syah. Maka semua itu tadi mencuci wajah harus jelas dicuci, mencuci tangan sampai ke siku harus jelas dicuci, bukan disiram tangannya, sikunya maju-maju saja seperti ini. Paham ya? Kasih jalan kerang, baru sikunya maju, tangannya maju. Sudah. Sudah itu kirinya lagi maju. Harus dia digosok, dicuci itu digosok tangannya baik-baik, digosok baik-baik. Ya. Jangan dikasih maju saja seperti kacang panjang, kacang pendek. Kacang panjang, kacang pendek selesai. Jangan, kaki kanan, kaki kiri. Dicuci baik-baik. Karena itu rukun wudu. Kalau tidak kena air, sedikit saja bisa orang diancam neraka. Kalau tidak sah wudunya, maka tidak syah Tidak syah salatnya. Kemudian, para ulama, sebagiannya ada yang mengambil istimbat faidah. Apa itu istimbat faidahnya? Mencuci tangan sampai ke siku dan mencuci kaki sampai ke mana? Sampai ke mata kaki. Sebagian para ulama ada yang mengambil istimbat, kalau mencuci tangan itu jangan dari siku baru ke tangan, karena lafadznya tangan dulu baru siku. Jadi ambil air, kalau antum pakai timba bisa, pakai kerang juga bisa, dari tangan baru dibawa ke mana? Ke siku. Karena begitu, wa aidiyakum ilal marafiq, tangan kalian baru ke mana? Ke siku. Nah, sebagian ulama ada mengambil istimbat seperti itu. Seperti seingat saya di mazhab Syafi'iyah seperti itu. Kemudian mencuci kaki baru ke mana? Baru ke mata kaki. Jangan pas cuci kaki langsung di mata kaki dulu baru turun ke bawah. Walaupun ini sebenarnya tidak mesti ya. Tapi lafaz ayat Al-Quran, tangan dulu dari telapak tangan baru ke mana? Baru ke siku. Kanan dulu baru kiri. Dari tangan kanan di telapak tangan baru ke siku. Kemudian tangan kiri di telapak tangan baru ke mana? Baru lari ke siku. Jadi ambil air di telapak tangannya baru dibawa ke siku. Sama dengan kaki. Mana dulu yang dicuci? Jari-jarinya. Bagian depan kan? Bagian depannya baru kemana? Ke mata kaki. Tahu mata kaki toh? Iya. Yang sampai antum tidak tahu mata kaki. Ini mata kaki. Kecil-kecilnya. Iya. Kemudian mencuci kaki itu di sela-sela. Sama dan mencuci tangan. Itu nanti masuk di pembahasan sunnah. Menyela-nyela atau menyeka jari-jari tangan dan kaki. Demikian pula jenggot bagi orang yang agak panjang jenggotnya nanti akan datang. Insyaallah. Iya. Kalau sedikit di jenggotnya tidak terlalu ya.
Baik. Sekiranya cukup pembahasan masalah kaki ini wajib dicuci. Dan dalil tentang wajibnya mencuci kaki itu bisa lihat dalam hadis Umdatul Ahkam, itu hadis tentang wailul lil aqabi minan nar. Ini dalil menunjukkan bahwa ada orang yang diancam dengan neraka sebatas dengan tingkatan dosa dan kesalahan. Jadi orang itu diancam dengan neraka sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sama dengan hadis ma'asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa yang asfala turun berupa sarung, kain, celana atau apa saja sampai menutupi mata kaki, maka fa finnar, itu nanti berada dalam neraka. Kata para ulama di antaranya Syekh Utsaimin, yang diancam neraka apanya? Mata kakinya yang tertutupkah kain. Sama itu tadi orang yang berudu, kakinya tidak terkena air, maka diancam apa? Neraka. Maka ini hadis ancaman sesuai dengan apa? Pelanggarannya. Ya, sesuai dengan pelanggarannya. Ya. Menunjukkan dalil tidak boleh kain menutupi mata kaki, wajib diangkat celana di atas mata kaki, dan menunjukkan pula wajib seorang mencuci kaki ketika berudu. Iya. Saya kira itu cukup. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadal barakallahu fiik.